berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji yang layak untuk dipercaya. Mari kita datang kepada Dia, kita membawa semua pergumulan dan beban berat kita, percayalah kelegaan akan diberikan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau setiap hari mengundang kami untuk menghampiri Engkau, dan Engkau ingin kami membawa semua beban berat yang menindih jiwa kami, semua pergumulan yang kami hadapi, karena Engkau ingin memberikan kelegaan di hati kami dan ketenangan hidup serta kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Bapa, Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini. Hamba-Mu sangat percaya anugerah-Mu tersedia bagi mereka semua. Nyatakan kebenaran firman-Mu hari ini untuk semakin meneguhkan dan mengarahkan hidup anak-anak-Mu di jalan-jalan yang benar, yang membuat hidup mereka semakin mengalami kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, ada orang Kristen sering berkata bahwa kita diberkati untuk memberkati. Bahkan kalimat ini menjadi kalimat visi, kalimat misi, atau moto banyak persekutuan atau pelayanan Kristen. Tetapi bagaimana supaya kalimat diberkati untuk memberkati itu bukan hanya kalimat yang indah semata, kata-kata yang indah, tetapi juga indah dalam praktek pelaksanaannya. Bagaimana diberkati dan memberkati bukan sekedar wacana, tetapi perbuatan nyata dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita membuka Roma pasal 15 ayat 22 sampai 29. Kita akan membaca ayat 22 dan 23 terlebih dahulu. 22 sampai 24 ya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Saudara-saudara, Rasul Paulus berencana untuk pergi ke Spanyol karena letaknya di ujung barat Eropa. Spanyol pada waktu itu adalah batas peradaban dunia sehingga berita Injil bisa tersebar lebih luas lagi. Apalagi pada waktu itu Spanyol merupakan pusat dari orang-orang cerdik pandai. Nah, sebelum melangkah dalam rencana besarnya itu, Paulus ingin melunasi hutangnya, ini dalam tanda petik, kepada orang-orang Kristen di Yerusalem. Karena pada waktu dia ditetapkan sebagai rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, para pemimpin gereja telah menetapkan suatu perintah agar Paulus mengingat orang-orang miskin. Dan perintah itu ternyata selalu diingatnya. Dia sungguh-sungguh berusaha untuk mengupayakan
supaya ia bisa membantu orang-orang miskin, terutama yang di Yerusalem. Maka kemudian ia mengumpulkan dana dari jemaat-jemaat baru untuk membantu orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Ini menarik, saudara. Ada banyak orang Kristen, dia bertumbuh, dia dibimbing, dia dimuridkan, bahkan akhirnya diangkat, diberi kesempatan untuk melayani di sebuah gereja. Bahkan akhirnya ditabis menjadi salah satu hamba Tuhan di dalamnya. Kemudian dia melayani di berbagai tempat. Dia melayani kemana-mana, pelayanannya berkembang. Seringkali mereka lupa ada satu gereja yang membuat dia akhirnya dapat kesempatan untuk melayani. Ada banyak orang lupa dengan gereja awalnya, di mana dia dimuridkan, di mana dia akhirnya diberi kesempatan untuk melayani, di mana dia akhirnya dapat panggilan untuk melayani Tuhan. Dari Rasul Paulus ini kita bisa belajar hal yang penting. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita mulai dilengkapi, dilatih, dimuridkan, sampai akhirnya kita bisa melayani, kita harus ingat orang-orang yang sudah membimbing kita. Kita harus ingat gereja mula-mula yang membuat kita kenal Tuhan dan bisa melayani. Setidaknya kita bersyukur mendoakannya. Kalau kita bisa seperti Paulus lebih bagus lagi, apa yang bisa aku berikan untuk mendukung gereja yang sudah membesarkan aku? Apalagi kalau itu gereja-gereja di desa, di daerah, di kota kecil, gereja-gereja yang kecil. Tetapi yang membuat kita jadi bisa melayani Tuhan dengan baik, harusnya kita mengingat mereka. Dan apa yang masih bisa kita lakukan, kita dukung mereka supaya mereka tetap bisa bertahan untuk melakukan tugas pelayanannya. Ini dilakukan oleh Paulus. Mengingat pada waktu itu memang jadi orang Kristen itu berat, terutama di Yerusalem. Pada saat itu bukan hal yang mudah untuk menjadi orang Kristen di Yerusalem, pusatnya agama waktu itu. Karena kebanyakan pekerjaan di kota itu hanya terkait dengan bait Allah dan keperluan peribadatan. Orang-orang yang menjadi imam dan memimpin bait Allah adalah orang-orang Saduki yang selama itu membenci Yesus. Tidak heran jika mereka kemudian juga membenci para pengikut Yesus. Mereka membenci orang-orang Kristen. Akibatnya ada banyak orang Kristen kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan untuk bekerja. Mereka menjadi kesulitan secara ekonomi. Mereka membutuhkan pertolongan dari saudara-saudara seiman dari kota-kota lain di luar Yerusalem. Situasi ini kemudian dipakai Paulus untuk mengajar jemaat yang berhasil ia rintis, jemaat-jemaat yang masih muda, untuk mengajarkan mereka supaya mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari jemaat Kristus di seluruh dunia. Mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari gereja yang yang universal. Jemaat itu setelah mendengar pengajaran Rasul Paulus untuk mensupport gereja-gereja yang lemah, orang-orang Kristen di Yerusalem, ada yang merespon. Ada jemaat Makedonia dan Akaya meresponi ajakan Paulus. Mereka bukan jemaat yang besar, mereka bukan jemaat yang kaya raya. Orang-orang di Makedonia dan Akaya adalah jemaat gereja yang sederhana, tetapi mereka sungguh-sungguh meresponi seruan tentang kasih persaudaraan dalam Kristus. Mereka mempraktekkan kasih persaudaraan lintas kota, lintas daerah, lintas gereja. Mereka ingin mengambil kesusahan saudara-saudaranya yang di Yerusalem. Mereka melakukannya karena secara rohani
mereka sadar mereka juga berhutang kepada orang-orang Yahudi yang saat itu sedang menderita di Yerusalem. Mereka sungguh-sungguh ingin memberikan dukungan kepada orang-orang Yahudi yang di Yerusalem. Kita baca ayat 26 dan 27. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka kewajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Saudara-saudara, ini sangat menarik sekali. Tadi Rasul Paulus itu ingat gereja yang mengutus. Ingat hamba-hamba Tuhan yang sudah mendoakan dia untuk melayani Tuhan. Dan ingat juga pesan dari hamba-hamba Tuhan yang mengutus dia, bahwa kamu perhatikanlah ya, saudara-saudara seimanmu di Yerusalem sedang kesulitan secara ekonomi karena kehilangan banyak pekerjaan akibat mereka percaya Yesus. Paulus ingat itu. Jemaat Makedonia dan Akaya ternyata juga ingat itu. Keselamatan datang dari orang Yahudi. Dan kita mendengar kabar Injil yang menyelamatkan kita dari orang Yahudi. Sudah selayaknya kita memberi dukungan mereka karena mereka saat ini sedang kekurangan, mereka sedang dalam penderitaan. Yuk kita sama-sama dukung dia, dukung mereka semua. Mereka bergandengan tangan, mereka mengumpulkan dana walaupun tidak banyak karena mereka sendiri orang-orang sederhana. Tetapi itu adalah pemberian yang lahir dari hatinya yang tulus ikhlas, yang mengembangkan kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Mudah bagi kita untuk berbicara tentang kemurahan hati. Mudah bagi kita untuk berkata diberkati untuk memberkati. Tetapi bagaimana tanggapan kita ketika kita mendengar dan melihat saudara-saudara kita dalam kesusahan, membutuhkan pertolongan kita? Apalagi itu saudara seiman yang beda gereja dengan kita. Apalagi itu saudara seiman yang beda suku dengan kita, yang tidak bersama-sama dengan kita. Itu menjadi ujian. Apakah kita sungguh-sungguh bisa mempraktekkan diberkati untuk memberkati? Paulus diberkati oleh jemaat di Yerusalem. Kemudian dia berusaha menggalang dana supaya jemaat di Yerusalem tertolong. Jemaat Makedonia dan Akaya sadar sudah diberkati Tuhan lewat pelayanan orang-orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan. Mereka merespon dan akhirnya memberkati. Disitulah sebenarnya kemurahan hati kita, kasih kita bisa dibuktikan. Kini saatnya untuk mengurangi bicara tentang kemurahan hati. Kita mengurangi bicara tentang kasih, tetapi lebih banyak mewujudkannya, lebih banyak melakukannya. Dalam semangat menyambut kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, hari Jumat Agung, dan kebangkitan Yesus di hari Paskah, mari kita menyambutnya dengan hati yang dipenuhi kasih Tuhan untuk saling memberkati satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, saling memberi diri supaya bisa dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang, bagi saudara-saudara seiman yang membutuhkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Engkau sudah mengutus orang-orang tertentu memberitakan Injil dan melayani kami sehingga kami bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bisa bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Iman kami
semakin bertumbuh kuat dan dewasa. Kami bersyukur ada orang-orang yang membimbing kami, ada gereja yang mendukung kami, ada orang-orang yang memberi kami kesempatan untuk bisa melayani, untuk bisa melakukan banyak hal dalam pekerjaan-Mu. Mereka sudah menjadi saluran berkat bagi kami lewat banyak hal yang mereka lakukan. Biarlah kami menyadari orang-orang yang sudah menjadi berkat bagi hidup kami. Kami meresponinya tidak hanya mensyukuri akan hal itu, tetapi kami juga berusaha untuk bisa menjadi berkat juga bagi mereka. Kami berdoa untuk setiap orang, setiap pelayanan yang dilakukan, setiap orang yang Tuhan pakai untuk membuat kami bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dan berkatilah kami supaya kami juga bisa memberkati mereka. Tuhan berkatilah gereja yang membesarkan kami, dan Tuhan pakai kami supaya kami juga menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan berkatilah orang-orang yang sudah membimbing kami. Berkatilah kami supaya kami bisa jadi saluran berkat bagi mereka juga. Nama-Mu dipuji dimuliakan, kasih persaudaraan boleh dikembangkan dalam gereja-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, saudara bisa sungguh-sungguh menikmati, mengalami Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap